Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran ekonomi. Semoga kita semua diberi kesehatan dan semangat. Kali ini kita akan membahas materi terakhir dalam permintaan dan penawaran, yaitu peran pasar dalam perekonomian. Apa itu pasar? Secara sempit, pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual dan beli barang atau jasa. Pengertian ini dapat kita pahami dengan melihat pasar tradisional. Nah, kalau secara luas, pasar merupakan proses di mana penjual dan pembeli saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga berdasarkan permintaan dan penawaran. Dengan pemahaman ini, tidak perlu ada pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Hal ini dapat kita lihat pada pasar saham. Dari pengertian di atas atau kita lihat di PPT, dapat disimpulkan bahwa pasar merupakan tempat bertemunya permintaan dan penawaran, sehingga harga dapat ditetapkan. Selanjutnya, peran pasar dalam perekonomian. Keberadaan pasar mempunyai fungsi yang penting. Bagi konsumen, adanya pasar akan mempermudah dalam memperoleh barang dan jasa. Adapun bagi produsen, pasar menjadi tempat untuk mempermudah proses penyaluran barang hasil produksi. Dan secara umum, pasar mempunyai 3 fungsi utama, yaitu pasar sebagai sarana distribusi, pasar sebagai pembentuk harga, dan pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana distribusi berfungsi memperlancar proses penyaluran barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Dengan adanya pasar, produsen dapat berhubungan dengan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung untuk menawarkan hasil produksinya. Yang kedua, pasar sebagai pembentuk harga. Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi. Interaksi antara pembeli dan penjual di pasar akan mendorong terbentuknya harga. Dengan demikian, pasar berfungsi sebagai pembentuk harga. Selanjutnya, yang terakhir, pasar sebagai sarana promosi. Pasar sebagai sarana promosi artinya pasar menjadi tempat untuk memperkenalkan atau menginformasikan suatu barang atau jasa tentang manfaatnya, keunggulannya, dan kekhasannya kepada konsumen. Promosi dilakukan untuk menarik minat pembeli terhadap barang dan jasa yang diperkenalkan. Biasanya produsen yang menawarkan barang dengan harga murah dan kualitasnya bagus akan menjadi pilihan oleh konsumen. Selanjutnya ada macam-macam pasar menurut waktu. Yang pertama ada pasar harian. Pasar harian adalah pasar yang mempertemukan penjual atau penawaran dan pembeli setiap hari. Produk yang diperjualbelikan diantaranya kebutuhan sehari-hari, seperti sayuran, buah-buahan, atau yang biasa kita temui di pasar tradisional. Selanjutnya ada pasar mingguan. Pasar mingguan adalah pasar yang mempertemukan penjual atau penawaran dan pembeli atau permintaan seminggu sekali. Kalau kita contohkan di Bandung itu ada pasar Gasibu dan di Cimahi ada pasar Brigif yang ada setiap hari Minggu. Lalu ada pasar bulanan. Pasar bulanan adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli sebulan sekali. Mereka yang datang di pasar ini biasanya adalah para pembeli yang akan membeli barang untuk dijual kembali seperti pasar ternak sapi dan sebagainya. Demikian juga dari penjual. Umumnya yang datang ke pasar ini adalah para pedagang barang tertentu. Selanjutnya ada pasar tahunan. Pasar tahunan adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli setahun sekali dalam rangka memperingati peristiwa tertentu. Misalnya, kalau di Jakarta ada Jakarta Fair, itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta.
Atau kalau di Bandung, anak-anak muda biasanya ada Kickfest. Di situ ada pameran atau transaksi penjualan clothing, baju, dan sebagainya. Kalian ada konser juga. Biasanya terjadi 1 tahun sekali. Selanjutnya, ada pasar menurut nyata dan tidak nyatanya. Kalau pasar menurut nyata dan tidak nyatanya dibagi menjadi dua, yaitu ada pasar abstrak dan pasar konkret. Yang pertama, pasar abstrak. Pasar abstrak adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan tidak menghadirkan barang yang diperjualbelikan, melainkan hanya contoh-contoh dari barang tersebut, seperti pasar valuta asing dan pasar modal. Dan yang kedua, ada pasar konkret. Kalau pasar konkret adalah pasar yang mempertemukan penjual dan pembeli dengan secara langsung menghadirkan barang tersebut atau barang yang akan diperjualbelikan. Sehingga ketika terjadi proses transaksi, barang dapat langsung diserah terimakan. Selanjutnya ada pasar menurut jenis barang. Ini juga terbagi menjadi dua. Yang pertama pasar barang konsumsi dan yang kedua pasar faktor produksi. Kalau pasar barang konsumsi adalah pasar yang memperjualbelikan barang-barang konsumsi seperti barang-barang kebutuhan pokok, barang-barang elektronik misalnya, terus telepon seluler atau handphone dan sebagainya. Kalau yang kedua itu pasar faktor produksi. Kalau di sini pasar yang memperjualbelikan faktor produksi seperti sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Selanjutnya ada pasar menurut jangkauan distribusinya. Yang pertama ada pasar lokal. Apa itu pasar lokal? Pasar lokal adalah pasar yang jangkauan distribusinya hanya meliputi daerah sekitar pasar itu berada. Barang-barang yang diperjualbelikan merupakan kebutuhan masyarakat atau kebutuhan sehari-hari, seperti sayur-sayuran, ikan, beras, dan kebutuhan lainnya. Yang kedua adalah pasar daerah. Pasar daerah adalah pasar yang mempertemukan pedagang-pedagang menengah yang melayani pedagang kecil atau pedagang eceran yang biasa kita sebut, dan barang-barang yang diperjualbelikan merupakan barang-barang konsumsi hasil industri seperti sabun, teh, kopi, pakaian, dan sebagainya. Dan yang ketiga ada pasar nasional. Pasar nasional ada pasar yang memperdagangkan barang-barang yang dibutuhkan konsumen di seluruh wilayah suatu negara, misalnya di seluruh Indonesia. Barang-barang yang diperdagangkan berupa barang konsumsi seperti kendaraan bermotor, barang produksi seperti onderdil mobil, surat berharga seperti saham, obligasi, valuta asing seperti dolar Amerika. Lalu yang keempat ada pasar internasional. Pasar internasional adalah pasar yang memperdagangkan barang-barang yang konsumennya meliputi dunia internasional. Kegiatan jual beli dilakukan melalui kegiatan impor dan ekspor seperti tekstil, impor mobil, impor barang-barang antar negara. Lalu ada pasar menurut strukturnya. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Apa itu pasar persaingan sempurna? Pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar di mana jumlah penjual dan jumlah pembeli sangat banyak dan produk yang ditawarkan sejenis atau serupa. Penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Selanjutnya, ada pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar yang memiliki karakteristik kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Pada pasar ini, penjual bisa menentukan harga dan jumlah barang sehingga diperoleh keuntungan yang maksimal.
Barang-barang yang diperjualbelikan yaitu untuk jenis yang sama memiliki berbagai variasi atau ragam, corak, dan bentuk sehingga konsumen dapat membedakan dan melakukan pilihan secara bebas. Lalu ada pasar menurut jumlah penjual. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna yang sudah Ibu jelaskan pengertiannya. Pasar persaingan sempurna yaitu pasar yang jumlah penjualnya banyak dan produknya homogen atau sama, seperti pasar bunga, pasar tahu tempe, dan lain-lain. Pokoknya pasar yang barang-barangnya itu sama. Lalu ada pasar monopoli. Pasar monopoli adalah pasar yang penjualnya hanya satu orang, sehingga tidak ada persaingan sama sekali. Kalau dicontohkan di Indonesia itu seperti pasar listrik yang dimonopoli oleh PLN, bahan bakar minyak yang dimonopoli oleh Pertamina. Yang ketiga ada pasar oligopoli. Pasar oligopoli adalah pasar yang penjualnya beberapa, antara 2 sampai 15 produsen atau penjual. Barang yang diperjualbelikan biasanya barang homogen maupun barang yang terdiferensiasi, seperti industri mobil, sepeda motor, televisi, pasta gigi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada pasar persaingan monopolistik. Pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang penjualnya banyak tetapi lebih sedikit dibanding dengan pasar persaingan sempurna dan barang yang diperjualbelikan bersifat terdiferensiasi, seperti pasar industri sepatu dan pakaian. Selanjutnya ada struktur pasar atau bentuk pasar. Yang pertama ada pasar persaingan sempurna. Di sini pasar persaingan sempurna sudah Ibu jelaskan tadi sebelumnya. Nah, dari pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri homogenitas produk. Apa sih homogenitas produk? Yaitu produk yang diperjualbelikannya homogen atau sejenis. Lalu, pengetahuannya sempurna, yaitu pengetahuan konsumen dan produsen sempurna tentang produk dan harga, sehingga tidak ada satu orang produsen dan konsumen pun yang bisa menentukan harga, karena harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran yang berinteraksi secara alami di pasar. Yang ketiga, ada output perusahaan relatif kecil, yaitu jumlah barang di pasar sangat banyak, sehingga output perusahaan hanya bagian kecil dari output yang ada di pasar. Perusahaan menerima harga yang ditentukan oleh pasar, atau bisa disebut price taker, yaitu harga ditentukan oleh mekanisme pasar, hasil interaksi secara alamiah antara permintaan dan penawaran yang tadi Ibu jelaskan. Lalu yang terakhir ada keleluasaan keluar masuk pasar, yaitu terdapat kebebasan bagi penjual dan pembeli untuk keluar masuk pasar tanpa hambatan masuk atau hambatan keluar. Selanjutnya ada pasar persaingan tidak sempurna yang terdiri dari ini pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, pasar oligopsoni, dan pasar monopolistik. Kita bahas dari pasar monopoli. Pasar monopoli akan terjadi jika di dalam pasar konsumen hanya terdiri atas satu produsen atau penjual. Contoh pasar monopoli adalah PLN, PT KAI, yang dalam usahanya PLN dikelola oleh pemerintah dan tidak ada pihak swasta yang terlibat. Ada ciri-ciri pasar monopoli, diantaranya hanya terdapat satu penjual atau produsen, terdapat banyak pembeli, produk untuk pasar monopoli tidak mempunyai barang pengganti atau substitusi dengan dekat. Dan yang terakhir, adanya hambatan untuk keluar masuk dalam pasar. Selanjutnya ada pasar oligopoli.
Pasar oligopoli merupakan bentuk pasar yang didominasi oleh beberapa produsen atau penjual dalam suatu wilayah area tertentu. Contoh industri yang termasuk pasar oligopoli yaitu industri semen di Indonesia. Di sini juga ada ciri-ciri dari pasar oligopoli. Yang pertama, terdapat banyak pembeli di pasar, hanya ada beberapa penjual, produk yang dijual bersifat homogen, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru, dan yang terakhir adanya saling ketergantungan. Nah, yang ketiga ada pasar monopolistik. Pasar monopolistik terjadi ketika jumlah produsen atau penjual banyak dengan produk yang serupa atau sejenis. Namun, konsumen produk tersebut berbeda-beda antara produsen yang satu dengan yang lain. Contoh produknya seperti makanan ringan atau snack, terus misalnya pulpen, dan nasi goreng. Di sini juga terdapat ciri-ciri dari pasar monopolistik agar kita bisa membedakan antar pasarnya. Yang pertama, untuk berhasil diperlukan keunggulan bersaing. Merek yang menjadi ciri khas produk berbeda-beda. Penjual hanya memiliki sedikit kekuatan mengubah harga. Relatif mudah keluar masuk pasar, terdapat banyak penjual, dan yang terakhir terdapat kegiatan promosi. Lalu selanjutnya ada pasar monopsoni. Apa itu pasar monopsoni? Pasar monopsoni adalah pasar yang hanya terdiri atas seorang pembeli atau satu pembeli. Oleh karena itu, pada pasar monopsoni hanya terdapat satu pembeli dengan banyak penjual. Jadi di sini konsumennya satu, produsen atau penjualnya banyak. Dan ciri-cirinya yaitu harga barang tidak terlalu tinggi, kualitas harga terjamin, produsen merupakan pihak yang kurang menguntungkan, dan konsumen merupakan pihak yang diuntungkan. Karena konsumennya satu, produsennya banyak. Jadi yang berusaha menarik minat konsumen adalah produsennya. Gitu. Dan yang terakhir ada pasar oligopsoni. Di sini, pasar oligopsoni merupakan pasar yang dikuasai oleh lebih dari 2 orang pembeli dengan pemasukan dari sejumlah penjual. Ciri-cirinya yaitu konsumen memiliki pengaruh terhadap harga, terdiri dari pembeli besar dan pembeli kecil, dan yang terakhir merupakan tempat pemusatan pembeli. Lalu ada peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Sekarang ini berkembang kegiatan jual beli dengan memanfaatkan perangkat internet atau yang dikenal dengan e-bisnis. Apa kalian tahu e-bisnis itu apa? Lalu apa hubungannya e-bisnis dengan e-commerce? Lalu apa itu online trading dan istilah-istilah lain yang terdapat setelah adanya perkembangan iptek. Langsung aja kita bahas apa itu e-bisnis. E-bisnis adalah singkatan dari electronic business, yang berarti kegiatan bisnis yang dilakukan secara otomatis dan semi-otomatis dengan menggunakan sistem informasi komputer. Lalu, apa itu e-commerce? E-commerce adalah transaksi perdagangan yang dilakukan lewat internet atau dikenal juga dengan online trading. E-commerce melibatkan individu dan organisasi yang tidak dibatasi oleh batas teritorial negara. Jadi bebas karena transaksinya yaitu lewat internet, tidak langsung bertemu. E-bisnis, e-commerce, dan online trading ketiganya merupakan istilah yang dapat saling menggantikan dan berkaitan dengan kegiatan jual beli yang memanfaatkan perkembangan iptek. Nah, contohnya biasa kita pakai yaitu Shopee, Lazada, Tokopedia. Di sini
Semua transaksinya dilakukan lewat handphone atau tablet, laptop. Jadi tidak harus bertemu langsung antara pembeli dan penjual. Lalu di sini juga ada manfaat e-bisnis bagi penjual dan pembeli. Yang pertama yaitu memperpendek jarak. Jarak antar pembeli dan penjual menjadi semakin dekat dengan adanya bantuan internet. Mau dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan juga terasa dekat karena kita langsung membeli di handphone gitu tanpa harus kita ke Kalimantan atau penjualnya ke Pulau Jawa seperti itu. Lalu yang kedua ada perluasan pasar. Perluasan pasar yaitu jangkauan pasar dari produk yang ditawarkan penjual semakin luas dan dapat mencapai seluruh pelosok dunia. Walaupun kita misalnya ada di kampung atau di wilayah yang jauh, kita tetap bisa memasarkan produk kita kepada seluruh wilayah di negara tersebut atau bahkan di dunia internasional. Selanjutnya ada perluasan jaringan mitra kerja, baik produsen maupun konsumen dari berbagai belahan dunia tanpa batas negara yang saling bermitra dengan mengembangkan kegiatan ekonominya. Yang keempat ada biaya lebih efisien. Kenapa lebih efisien? Karena interaksi antara penjual dan pembeli tidak harus bertemu fisik secara langsung, melainkan dibantu oleh perangkat teknologi. Jadi kita tidak harus mengunjungi tokonya atau tokonya menghampiri kita untuk menawarkan suatu barang. Lalu penyediaan barang dan jasa juga cukup untuk menampilkan gambar atau foto dari produk yang diperjualbelikan, sehingga tidak perlu membangun atau menyewa ruangan toko khusus untuk menyajikan produk tersebut. Dari aspek produsen, juga lebih efisien karena tidak perlu menyewa tenaga kerja lebih banyak. Karena tidak diperlukan banyak tenaga kerja, pekerjaan dapat dikerjakan oleh aplikasi komputer yang bekerja selama 24 jam. Lalu ini yang kelima ya, yaitu meningkatkan citra perusahaan. Kenapa bisa meningkatkan citra perusahaan? Karena citra perusahaan dapat secara cepat berkembang karena jangkauan internet yang sangat luas dan masif atau secara cepat gitu. Lalu yang keenam, menyederhanakan proses layanan. Dengan layanan internet, maka para konsumen tidak perlu antri dalam memesan produk. Cukup membuka komputer atau smartphone di rumah masing-masing dan secara mandiri melakukan pemesanan produk tersebut yang kita inginkan. Lalu pembayaran juga bisa kita lakukan di ATM atau agar lebih mudah kita nggak perlu pergi ke ATM, yaitu dengan mobile banking. Dan yang terakhir yaitu mempermudah akses informasi. Karena informasi produk dapat secara mudah dan cepat menyebar ke seluruh dunia, sehingga masyarakat calon pembeli dapat dengan mudah mengakses informasi kapan dan di mana saja. Semakin berkembangnya kegiatan jual beli dengan menggunakan perangkat internet, mendorong semakin berkembangnya jenis pasar abstrak dan semakin mempermudah proses transaksi antara penjual dan pembeli. Sekian yang Ibu jelaskan. Semoga kalian semua mengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.